Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Endah Dwi Lestari, Giani Rulizati, Ati Imawati, serta saya sendiri Rizka Malakiningsih akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan Anti Bullying. Untuk itu, kepada pemateri utama akan saya persilahkan. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Dengan kata lain, bullying yaitu bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis maupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah dibanding dengan seseorang atau sekelompok yang lain. Pelaku bullying biasa disebut bully, bisa seseorang atau juga bisa sekelompok orang, dan ia atau mereka akan mempersepsikan dirinya memiliki power atau kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh bully. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Menurut Aristo tahun 2009, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain yang pertama yaitu keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, atau situasi agresi dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Dari sinilah anak akan mengembangkan perilaku bullying. Faktor yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap siswa lain atau anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Faktor yang ketiga yaitu kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Mengapa? Karena beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Faktor yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Untuk faktor yang kelima, yaitu tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas Syarifah pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru geraknya 64% dan kata-katanya 43%. Maka kita harus berhati-hati dalam memberikan tontonan kepada anak, khususnya anak usia dini yang belum mengerti itu baik atau buruknya suatu tontonan. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari pengertian dari bullying dan juga faktor yang memengaruhi terjadinya bullying itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis dari bullying dan juga dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini. Kami mengambil dari versi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bullying itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu bullying secara fisik. Bullying jenis ini merupakan bullying yang dilakukan dengan melibatkan anggota fisik. Nah, dampaknya ini bisa terjadi pendek maupun bisa panjang juga, seperti mencubit, kemudian menendang seseorang, kemudian menjambak. Hal-hal tersebut
bisa jadi menimbulkan rasa sakit untuk si korban, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua itu bullying secara verbal. Bullying jenis ini lebih kepada perkataan yang dilakukan oleh seseorang yang digunakan untuk menyakiti si korban, untuk membuli si korban. Contohnya itu seperti mengejek, kemudian mempermalukan, merendahkan, dan hal-hal yang semacam itu yang bisa menyakiti korban itu secara verbal, secara perkataan. Kemudian yang ketiga itu bullying non-verbal langsung. Contohnya itu seperti melihat dengan sinis, kemudian menjulurkan lidah dan menampilkan wajah yang seperti tidak suka dengan seseorang. Bullying ini sendiri lebih kepada bullying yang tidak tersirat. Kemudian ada bullying nonverbal tidak langsung. Bullying ini seperti bullying secara sosial, seperti penindasan yang mengakibatkan merusaknya reputasi seseorang atau hubungan seseorang. Intimidasi secara sosial seperti menyebarkan rumor negatif, kemudian mempermalukan seseorang, kemudian memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak maupun mendiamkan seseorang. Yang kelima yaitu cyberbullying. Pasti teman-teman sudah akrab atau sudah familiar dengan jenis ini, cyberbullying, bullying yang menggunakan media sosial untuk menyakiti seseorang. Contohnya itu seperti mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, kemudian menyebarkan gosip secara online dan menggunakan informasi orang lain di media sosial, yang tentunya bullying jenis ini akan cepat menyebar luas di media sosial sehingga bisa jadi satu Indonesia maupun satu dunia ini bisa mendengarkan atau mengetahui bullying ini. Kemudian yang keenam yaitu ada sexual bullying. Sexual bullying ini merupakan tindakan yang berbahaya yang mempermalukan seseorang secara seksual. Tindakan ini contohnya seperti gerakan vulgar, kemudian catcalling atau pemanggilan nama seksual, kemudian ada menyentuh dan juga materi pornografi. Ini merupakan termasuk dari jenis sexual bullying. Kemudian seperti apa dampak yang ditimbulkan? Dampaknya ini akan berdampak bagi si korban bullying, kemudian si orang yang membuli, dan juga orang yang melihat bullying sendiri. Yang pertama itu dampak bagi korban bullying. Anak yang menjadi korban bullying biasanya akan mengalami masalah serius. Permasalahan tersebut meliputi seperti masalah kesehatan fisik, kemudian sosial, emosional, akademik, dan juga mental yang buruk. Dari perilaku yang diterima, dirinya akan membuat dirinya mengalami hal-hal seperti depresi dan juga kecemasan. Karena si korban ini mendapatkan bullying, itu akan mempengaruhi kecemasannya, sehingga akan berdampak pada kesehatan jiwa si korban tersebut. Kemudian ada keluhan kesehatan karena terjadi perlakuan kasar maupun ucapan yang membuatnya depresi. Itu akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal seperti makan maupun apapun, sehingga hal tersebut akan menimbulkan akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kemudian itu juga akan berpengaruh terhadap prestasi akademik yang akan bisa jadi akan turun karena terjadinya tindak bullying tersebut, maka akan mempengaruhi pikirannya sehingga prestasi akademiknya juga akan menurun. Kemudian untuk dampak bagi pelaku bullying sendiri, seperti menyalahgunakan alkohol dan narkotika tersebut juga akan berpotensi bagi si seseorang yang melakukan bullying sendiri. Karena
si orang ini yang melakukan pembulian tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga bisa jadi hal ini akan terjadi. Kemudian berpotensi juga menjadi saling berkelahi. Seseorang yang melakukan tindakan bullying biasanya itu berkelahi walaupun tidak dengan korban bullying itu, mereka akan merusak properti yang ada di sekitarnya. Kemudian berpotensi menjadi kriminal karena sudah biasa melakukan tindakan bullying, maka si pembuli ini atau orang yang melakukan tindakan bullying ini juga akan berpotensi menjadi seorang kriminal. Kemudian dia juga bisa berpotensi bersikap kasar terhadap pasangannya. Kemudian dampak bagi yang melihat pembulian maupun orang yang menyaksikan tindakan bullying ini ada dua hal. Yang pertama itu bisa jadi orang yang melihat ini bisa mencontoh perilaku bullying ini. Kemudian hal yang kedua itu bisa jadi seseorang itu juga bisa menjadi depresi karena dia juga berpikir bagaimana jika suatu saat akan terjadi kepada si yang menyaksikan ini, sehingga perilaku bullying ini sangat mempunyai dampak yang negatif bagi banyak orang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan penanggulangan bullying. Nah, hal yang bisa kita lakukan sebagai cara untuk mencegah bullying diantaranya yang pertama yaitu membantu anak-anak mengetahui dan memahami mengenai bullying. Hal yang dapat dilakukan untuk memberi pemahaman kepada anak mengenai bullying diantaranya yang pertama yaitu memberitahu kepada anak bahwa bullying itu tindakan yang tidak baik. Yang kedua yaitu memberitahu kepada anak mengenai dampak-dampak bullying bagi pihak-pihak yang terlibat maupun yang menjadi saksi bisu. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Setelah diberi pemahaman mengenai bullying, anak-anak juga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan ketika mereka menjadi sasaran dari bullying agar dapat menghadapi dengan aman tanpa menggunakan cara-cara yang agresif atau kekerasan. Nah, cara yang dapat mereka lakukan itu misalnya menjauhi pelaku, kemudian mengabaikan pelaku, kemudian menyampaikan keberatan kepada mereka tentang keberadaan mereka dan perlakuan mereka terhadap dirinya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Nah, biasanya pelaku bullying itu akan mengancam atau mempermalukan korban bila mereka mengadu pada orang lain. Hal inilah yang biasanya membuat seorang korban bullying itu tidak mau mengadu kejadian yang menimpa mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk senantiasa membangun hubungan dan menjalin komunikasi dua arah dengan anak. Agar apa? Agar mereka dapat merasa aman dengan menceritakan masalah yang mereka alami dengan orang-orang yang ada di dekat mereka. Selanjutnya yaitu mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying. Nah, anak-anak yang menyaksikan kasus bullying itu mereka juga dapat membantu para korban. Caranya yaitu yang pertama, menemani atau menjadi teman bagi korban bullying. Kemudian yang kedua yaitu menjauhkan korban dari situasi-situasi yang memungkinkan ia menjadi korban atau mengalami bullying. Yang ketiga, mengajak korban bicara mengenai perlakuan yang ia terima, mendengarkan ia bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Yang keempat yaitu apabila dibutuhkan membantu korban mengadukan permasalahan kepada orang-orang dewasa atau yang dapat dipercaya. Selanjutnya yang kelima yaitu membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. Dengan mengetahui minat dan potensi mereka, anak-anak itu akan terdorong untuk mengembangkan diri dan bertemu serta berteman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan mendukung kehidupan sosial mereka sehingga membantu melindungi mereka dari bullying sendiri. Nah, cara pencegahan terhadap anak-anak yang berisiko terkena bullying itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebih. Yang kedua, jangan sendirian. Yang ketiga, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, tampil percaya diri. Yang kelima, jangan memperlihatkan diri seperti orang yang lemah dan ketakutan. Yang keenam, harus berani melapor kepada orang tua, guru atau orang dewasa lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu memberi teladan lewat sikap dan perilaku.
apabila kita ikut serta dalam apabila kita ingin ikut serta dalam memerangi bullying, maka hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak melakukan bullying atau hal-hal lain yang mirip dengan bullying. Kemudian selanjutnya yaitu pencegahan untuk anak yang menjadi korban bullying. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Yaitu yang pertama, bekali anak dengan kemampuan untuk membela diri. Yang kedua, bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi yang tidak menyenangkan dan mungkin ia alami dalam kehidupannya. Yang ketiga, beritahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami. Kemudian yang keempat, upayakan anak mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik dengan sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Dengan banyak berteman, diharapkan anak tidak terpilih menjadi korban bullying. Kemudian bagaimana untuk penanggulangan terhadap bullying itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan penanggulangan bullying untuk anak yang menjadi pelaku bullying. Yang pertama yaitu segera ajak anak berbicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merugikan terhadap dirinya dan diri orang lain. Yang kedua, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Anak yang menjadi pelaku karena rasa rendah diri tentu akan ditangani secara berbeda dengan pelaku yang disebabkan oleh dendam karena pernah menjadi korban. Yang ketiga, posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Selanjutnya saya akan menerangkan materi mengenai bullying menurut perspektif Quran dan hadis. Bullying dalam Islam sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perilaku merendahkan orang lain. Itu karena pelakunya mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban. Sehingga dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku untuk merendahkan orang lain yang dilakukan secara langsung maupun sembunyi-sembunyi. Karena terhadap korban sendiri akan menimbulkan dampak yang sangatlah berat, yaitu mereka tidak hanya terserang secara psikis tapi juga mentalnya. Maka tak heran banyak korban bullying yang memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan berbagai macam larangan untuk melakukan tindakan bullying, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengutuk bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut, karena itu adalah sikap tercela. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang di bawah ini, yaitu pada Quran Surah At-Taubah ayat 79, Al-Humazah ayat 1, dan Al-Qalam ayat 68. Bunyi dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Alladzina yalmizuna al-mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa jahduhum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum adzabun alim. Yang artinya, orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 79. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah pada surat Al-Humazah ayat 1, yaitu wayadul likulli mazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang ketiga adalah pada Quran Surah Al-Qalam ayat 11, yaitu hamazim masya'im binamimin, yang artinya dan janganlah engkau ikuti setiap pencela, pejalan yang kian kemari menghambur fitnah. Selanjutnya ada juga yang berasal dari hadis Sahih Bukhari nomor 49. Hadis tersebut berbunyi, An Abdullah alaihi wasallam qala sababul muslim fusukun wa qitalu kufurun, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabi SAW bersabda, mencaci maki orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kafir.